Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Juanita. Militer Israel terus menggempur kamp pengungsi Jabalia pada Sabtu 18 Mei 2024 waktu setempat. Para pasukan IDF menghancurkan lebih banyak bangunan tempat tinggal para warga di Jabalia. Adapun dalam serangan itu tidak hanya menyebabkan kerusakan besar pada fasilitas umum dan sisa rumah tinggal, namun mereka juga berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain di mana mereka membakar lokasi tersebut. Fakta bahwa militer Israel yang menyebabkan hal ini memberi kesimpulan pada satu hal, yakni menjadikan bagian utara termasuk kota Gaza tidak dapat dihuni dengan menghilangkan semua layanan sosial dan mendorong orang-orang untuk mengungsi secara paksa dan akhirnya diusir dari jalur Gaza. Menurut pernyataan yang dibuat oleh anggota kru pertahanan sipil di lapangan, dalam waktu 24 jam terakhir, mereka berhasil mengumpulkan 93 jenazah dari jalan-jalan dan gang-gang kamp pengungsi di Jabalia. Mereka juga mengatakan masih banyak lagi jenazah di daerah itu yang tidak dapat mereka jangkau. Mereka juga menjelaskan bahwa ada kesulitan yang cukup besar dan tantangannya adalah untuk menjangkau daerah-daerah yang telah dibom oleh militer Israel. Sebelumnya diketahui, tentara Israel juga mendapatkan perlawanan sengit dari pejuang Hamas di ganggang sempit Jabalia di Gaza Utara pada Jumat, 17 Mei 2024. Bahkan pertempuran kali ini diklaim paling sengit sejak mereka kembali ke daerah itu seminggu yang lalu. Sementara di selatan Gaza, para militan menyerang tank-tank yang berkumpul di sekitar Rafah. Warga mengatakan kendaraan lapis baja Israel telah menembus pasar di jantung Jabalia, kamp pengungsi terbesar dari 8 kamp pengungsi bersejarah di Gaza. Bulldozer Israel juga menghancurkan rumah-rumah dan toko-toko di jalur serangan tersebut, di mana tank dan pesawat memusnahkan kawasan perumahan dan pasar, toko hingga restoran. Pernyataan itu disampaikan oleh seorang warga Jabalia Barat, yakni Aiman Rajab. Israel juga mengatakan pasukannya telah membersihkan Jabalia beberapa bulan sebelumnya dalam perang Gaza yang dipicu oleh serangan mematikan pimpinan Hamas di Israel Selatan pada 7 Oktober 2023 lalu. Namun pekan lalu Israel mengatakan bahwa mereka akan kembali melakukan hal tersebut untuk mencegah Hamas berkumpul kembali di Jabalia. Juru bicara militer Israel Daniel Hagari mengatakan jenazah 3 sandera dalam serangan 7 Oktober 2023 lalu oleh kelompok bersenjata Palestina telah ditemukan di jalur Gaza. Mayat ketiganya yang diidentifikasi sebagai Izak Gagelerenter, Amit Buskila, dan Zanilov ditemukan selama operasi oleh militer dan Sinbet. Dikabarkan Hamas menyerang Israel Selatan pada 7 Oktober 2023 lalu, di mana menewaskan 1.139 orang dan menyandra 253 orang. Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, mengatakan pada pertemuan Dewan Keamanan PBB, yakni pada hari Kamis 16 Mei 2024 lalu, ada 132 tawanan yang masih berada di Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan dia dan istrinya berduka atas berita 3 tawanan yang terbunuh pada 7 Oktober 2023 itu ditemukan di Gaza. Ia juga mengucapkan selamat kepada tentara atas tindakan tegas untuk membawa pulang jenazah mereka. Selain itu, militer Israel mengatakan ketiganya dibunuh oleh Hamas saat melarikan diri dari festival musik Supernova dan jenazah mereka telah dibawa kembali ke Gaza.
Kelompok perlawanan Palestina yakni Hamas merilis sebuah pernyataan pada Kamis 16 Mei 2024 yang memuji sidang terbaru di Mahkamah Internasional yakni ICJ mengenai kasus genosida yang diajukan oleh Afrika Selatan terhadap Israel. Dalam sidang tersebut, Afrika Selatan diketahui menyodorkan 5 bukti dan sinyal kuat bahwa Israel memang melakukan genosida di Gaza. Kelompok tersebut memandang sidang tersebut sebagai langkah signifikan menuju kriminalisasi Israel yang telah mengabaikan keputusan pengadilan sebelumnya. Hamas mencatat bahwa posisi ini selaras dengan pernyataan yang dibuat oleh Ketua Pengadilan, yakni Nawaf Salam, yang menegaskan kembali bahwa tindakan pencegahan yang diminta oleh pengadilan tidak mengatasi konsekuensi genosida Israel di jalur Gaza. Kelompok tersebut menekankan bahwa hal ini menyiratkan pengadilan mengambil tindakan lebih lanjut untuk memaksa Israel menghentikan agresinya, menarik tentaranya dari seluruh Gaza, dan membuka penyeberangan untuk masuknya bantuan. Afrika Selatan mendesak Pengadilan Dunia pada hari Kamis 16 Mei 2024 lalu untuk memerintahkan Israel mengakhiri serangannya terhadap kota Rafah di Gaza Selatan. Selain itu juga menghentikan kampanye militernya di Gaza dan mengizinkan penyelidik dan jurnalis memasuki daerah kantong tersebut. Setelah sidang 2 hari di Den Haag dimulai pada hari sebelumnya, delegasi Afrika Selatan menunjuk adanya pelanggaran yang disengaja oleh Israel terhadap pemerintah mengikat pengadilan. Delegasi tersebut mengatakan Afrika Selatan terpaksa mengajukan kembali tuntutan mereka atas Israel ke pengadilan karena pemusnahan yang terus berlanjut terhadap rakyat Palestina. Afrika Selatan sendiri mengajukan permintaan mendesak pada Jumat lalu kepada ICJ untuk mengambil tindakan tambahan di tengah serangan Israel di Gaza, khususnya di Rafah, tempat sekitar 1,5 juta warga Palestina berlindung. Demikian live breaking news kali ini. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.